Sudah oke? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media serta Bapak dan Ibu. Pada siang hari ini kami, Lembaga Survei Indobarometer, akan menyampaikan rilis hasil survei nasional yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2023. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menerima pendaftaran 3 pasangan Capres dan Cawapres. Yang pertama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mengiringi pendaftaran ini tentu saja publik bertanya-tanya bagaimana dengan peluang terlaksananya Pilpres, apakah dengan 3 pasang ini Pilpres dapat terlaksana dalam 1 atau 2 putaran. Juga bagaimana peta suara dari masing-masing capres dan juga peta suara masing-masing cawapres. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Indobarometer menyelenggarakan survei, dan pada hari ini kami akan menyampaikan hasil survei sebagai berikut. Dalam simulasi nama calon presiden, pertanyaan terbuka, Prabowo Subianto unggul dengan 31,5%, kemudian disusul dengan Ganjar Pranowo 22,3% dan Anies Baswedan 15,5%. Adapun mereka yang belum menjawab itu berjumlah 26,7%. Ini hasil simulasi nama calon presiden untuk pertanyaan terbuka, artinya jawabannya spontan disampaikan oleh para responden. Kemudian dalam simulasi 3 nama calon presiden atau pertanyaan tertutup, peringkat pertama Prabowo Subianto mendapatkan pilihan sebanyak 35,8%, disusul Ganjar Pranowo 26% dan juga Anies Baswedan 18,5%. Adapun pemilih yang belum menyampaikan pilihannya, belum menjawab, belum memutuskan, itu diperkirakan mencapai 19,7%. Dalam simulasi 2 nama calon presiden, Ganjar Pranowo unggul atas Anies Baswedan, ini dalam simulasi yang pertama. Dalam simulasi yang kedua, antara Prabowo dan Anies Baswedan, Prabowo unggul sebesar 45,3% dan juga unggul atas Ganjar Pranowo dengan 40,6%. Selanjutnya dalam simulasi nama-nama untuk calon wakil presiden, nama Gibran Rakabuming Raka itu mendapatkan angka sebesar 19,6%, disusul oleh Mahfud MD dengan 15,7% dan juga Muhaimin Iskandar dengan 10,3%. Ini adalah simulasi nama-nama calon wakil presiden untuk pertanyaan terbuka. Sedangkan untuk simulasi 3 nama calon wakil presiden atau pertanyaan tertutup, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 25,0%, kemudian Mahfud MD 23,8% dan Muhaimin Iskandar 13,7%. Bagaimana dengan
simulasi pasangan. Dalam survei kali ini kami menemukan bahwa ketika dipasangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu masih unggul dengan perolehan angka mencapai 34,2%. Posisi kedua disusul oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan angka 26,2%, dan juga Anies Baswedan di urutan ketiga dengan 18,3%. Ini adalah simulasi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mengapa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di dalam sejumlah simulasi nama sendiri maupun berpasangan? Kami juga menemukan beberapa hal dari hasil survei kami. Yang pertama, bahwa untuk popularitas calon presiden, Prabowo Subianto menempati angka yang paling tinggi, yaitu 98,4%, dan juga dari sisi tingkat disukai, Prabowo Subianto kembali unggul dengan angka 75,7%. Artinya figur capres Prabowo Subianto ini memiliki keunggulan dalam hal popularitas dan tingkat disukai. Ini salah satu faktor yang menyebabkan kenapa di dalam simulasi nama-nama Prabowo Subianto itu unggul. Untuk selanjutnya juga terkait dengan kepribadian dan kemampuan presiden, kemampuan calon presiden di mata pemilih. Persepsi yang ada di pemilih, dalam hal ini responden kami, aspek kepribadian Prabowo juga memiliki keunggulan. Pertama dalam hal kemampuan memimpin, kemudian jujur, bersih, kemudian berwibawa sebagai pemimpin, dan juga tegas. Jadi ini adalah 4 hal yang menonjol di dalam aspek kepribadian. Sedangkan nama Ganjar Pranowo itu unggul dalam hal pintar atau intelektual, kemudian perhatian atau dekat dengan rakyat, dan juga berpengalaman. Ini adalah 3 hal di mana Ganjar Pranowo mendapatkan nilai lebih dari kompetitornya. Kemudian Anies Baswedan itu dipersepsikan paling unggul dalam hal Islami atau taat beragama. Bagaimana dengan aspek kemampuan para calon presiden? Dalam hal kemampuan mengatasi masalah ekonomi, Prabowo unggul. Kemudian juga mengatasi masalah keamanan, mengatasi masalah hukum, dan mengatasi masalah politik. Ini adalah 4 hal di mana aspek kemampuan calon presiden dipersepsikan Prabowo lebih tinggi daripada capres lainnya. Sedangkan untuk Ganjar Pranowo, kami menemukan bahwa persepsi mampu mengatasi masalah sosial, Ganjar Pranowo unggul. Faktor lainnya terkait dengan alasan memilih calon presiden. Alasan memilih calon presiden dari hal yang disampaikan oleh responden, poin pertama yang paling menonjol adalah tegas dan berani, di mana mendapatkan skor 25,0%. Kemudian yang kedua itu perhatian dengan rakyat atau pro rakyat dengan poin 16,2%, dan yang ketiga pintar atau intelektual. Ini adalah 3 hal yang paling menonjol menjadi alasan untuk memilih calon presiden.
Nah, dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa jika dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya, yaitu Pilpres 2014 dan 2019, maka poin terkait dengan perhatian dengan rakyat itu adalah hal yang lebih dominan menjadi alasan memilih capres, dan alasan itu lekat dengan figur Jokowi. Sedangkan untuk survei menjelang Pilpres 2024 ini, alasan memilih karena figur yang tegas dan berani itu lekat dengan figur Prabowo Subianto. Ini adalah hal yang ketiga yang mengapa menyebabkan nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini unggul di dalam survei. Kemudian untuk distribusi alasan memilih calon presiden, di sini dapat terlihat bahwa untuk poin tegas dan berani, Prabowo unggul. Kemudian untuk perhatian dengan rakyat, Ganjar Pranowo unggul. Sedangkan untuk persepsi pintar atau intelektual, Anies Baswedan unggul. Kami juga menelisik alasan memilih calon wakil presiden, di mana kami menemukan bahwa poin terkait dengan pintar atau intelektual itu mendominasi, yaitu 16,6%. Kemudian alasan memilih cawapres yang kedua itu adalah berpengalaman, dan yang ketiga adalah tegas. Jadi dalam persepsi untuk figur cawapres, poin tegas justru menjadi poin yang ketiga. Nah, untuk distribusi alasan memilih calon wakil presiden, kita dapat melihat bahwa untuk pintar dan intelektual itu lekat dengan figur Gibran, sedangkan figur yang dianggap berpengalaman itu lekat kepada Mahfud MD dan juga tegas. Jadi Mahfud dipersepsikan berpengalaman dan tegas. Sedangkan untuk poin taat beragama ini dipersepsikan lekat dengan figur Muhaimin Iskandar. Selanjutnya ini untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, apakah Pilpres akan berlangsung dalam satu putaran atau dua putaran. Ketika kami mencoba memproyeksikan undecided voters, jadi pemilih yang belum mengambil keputusan, pemilih yang belum menjawab, itu didistribusi secara normal kepada tiga pasangan yang ada, maka Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu mendapatkan skor 43,5%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan skor 33,3%, dan selanjutnya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapatkan angka 23,2%. Dengan melihat angka-angka ini, maka kami berpendapat bahwa terbuka peluang Pilpres untuk berlangsung di dalam satu putaran jika hasil survei hari ini kemudian pada survei yang akan datang terjadi tren peningkatan dari figur yang sementara unggul, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini juga dikonfirmasi dengan sejumlah lembaga survei yang lain yang juga kami akan tampilkan, di mana beberapa lembaga menemukan pola dan tren yang sama terkait dengan suara tiga pasangan capres dan cawapres.
Adapun sejumlah lembaga yang kami coba bandingkan hasil surveinya berdasarkan tanggal pelaksanaan survei, yaitu yang pertama Patra Data, yang kedua Indobarometer, kemudian Carta Politika, Poltreking, Populi Center, dan juga yang terakhir SMRC, di mana hal ini sudah diberi catatan dan ini dinyatakan bukan berasal dari mereka. Kalau kita membandingkan data-data dari hasil survei pada tanggal yang sama ini, maka terdapat 5 lembaga yang menunjukkan pola dan tren suara yang sama terkait dengan suara pasangan Capres dan Cawapres, di mana pasangan Prabowo Gibran untuk sementara unggul, kemudian yang kedua disusul oleh Ganjar dan Mahfud, yang kemudian disusul dengan pasangan Anies dan Muhaimin. Demikian penyampaian hasil survei kami yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2023. Jumlah responden sebanyak 1.130 responden dari 38 provinsi dengan margin of error sebesar 2,79% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, yang berdasarkan peraturan berlaku minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat survei dilakukan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Demikian penyampaian hasil survei kami. Untuk selanjutnya kami membuka kesempatan untuk pertanyaan untuk 3 orang penanya. Kesempatan kami berikan. Pinjem pen. Dari mana? Belum ada. Oh, belum ada. Hasil surveinya udah bisa dicek, udah ditaruh. Bapak dan Ibu, untuk hasil survei kami itu dapat dibuka, dapat di-download dari kolom chat pada Zoom ini. Ada 2 file, yang pertama adalah rilis hasil survei, yang kemudian materi hasil survei dalam bentuk PowerPoint PDF. Yang bertanya? Bisa lagi, Bu? Iya.
Kalau nggak ada kita bisa tutup. Kalau nggak ada yang bertanya. Kita tutup aja. 2 cek 1 2 1 2 cek. Baik. Dah siap. Baik, Bapak dan Ibu. Bapak-bapak semua yang ada di luar, Baik, mohon di Bapak dan Ibu, rekan-rekan media. kosong. Dengan demikian kita Mohon dapat mengakhiri. Oh ya, maaf. Oh, silakan. Ada suaranya. Kalau nggak ada kita close. Ya. Oh, baik. Izin bertanya, kemungkinan pilpres. Selamat siang. Dari Pak siapa nih? Selamat siang, admin. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Maaf, saya Migo, saya ikut aktif di ini, maaf baru masuk juga. Tapi Baik, ada Pak Migo. beberapa hal yang bisa kita lihat di hasil survei di sini menunjukkan bahwa Pak Prabowo Subianto kan mendominasi itu ya dari hasil ini. Kalau pertanyaan pertama itu ya calon presiden itu 31,5, sementara Pak Ganjar Pranowo di 20,3, Anies Baswedan di 15,5. Nah ini kalau kita bandingkan dengan hasil survei yang lainnya juga berbeda tuh, misalnya dari carta politika. Nah ada juga beberapa survei lagi yang hasilnya kurang lebih sama seperti ini ya. Nah sebenarnya ingin tanya aja bagaimana bisa ada hasil survei yang bisa berbeda sama sekali gitu ya. Ada survei yang menunjukkan kemenangan Pak Prabowo, sementara di survei yang lain justru Pak Ganjar misalnya. Atau ada juga yang menunjukkan paslon Amin yang jadi menonjol. Nah untuk menjelaskan hasil yang berbeda-beda secara signifikan begitu tuh gimana ini? Tolong klarifikasi. Baik. Baik, terima kasih Pak Migo atas pertanyaan yang disampaikan. Terkait dengan perbedaan hasil survei dari satu lembaga dan lembaga yang lain, hal itu memang sudah sangat sering terjadi dan ini bukanlah sesuatu yang aneh. Pertama, karena masing-masing lembaga pasti menggunakan metode survei yang mungkin saja berbeda. Kemudian di dalam penarikan sampel itu juga
bisa menggunakan cara yang bervariasi. Untuk survei sendiri, Indobarometer selama ini menggunakan survei dengan tatap muka langsung, wawancara langsung, dan menggunakan kuesioner, sedangkan beberapa lembaga yang lain itu menggunakan misalkan dengan telepon atau telesurvei. Dari perbedaan cara survei ini saja kita bisa melihat bahwa hasilnya sangat mungkin untuk bisa berbeda. Satu hal yang juga perlu digarisbawahi bahwa sebuah survei juga memotret fenomena atau situasi kondisi pada saat survei dilaksanakan. Artinya ketika tanggal atau waktu pelaksanaan surveinya itu berbeda, misalkan berbeda 2 minggu atau berbeda 3 minggu atau bahkan berbeda 1 bulan, maka hampir pasti bahwa akan terdapat perbedaan hasil survei dari kedua lembaga yang melakukan survei tersebut. Jadi kami sendiri juga menyambut baik perbedaan hasil survei dari setiap lembaga, tetapi sejauh pengalaman kami di Indobarometer bahwa setelah belasan tahun melaksanakan survei, baik survei nasional maupun survei regional atau survei lokal, sejauh ini kami menggunakan metodologi yang memang sudah teruji di lapangan. Terima kasih. Pak, mohon saya follow up lagi pertanyaan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kemungkinan Pilpres 2024 berjalan 1 putaran, kemungkinannya berapa persen? Dan faktor apa saja 1 putaran itu bisa terjadi mengingat para kandidat belum melakukan kampanye program? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kalau kita melihat beberapa hasil survei di waktu yang lalu, memang beberapa hasil survei menunjukkan bahwa suara masing-masing calon presiden, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, itu menunjukkan peta suara yang bisa dikatakan berimbang. Itu hasil survei dari beberapa lembaga yang dapat kita catat beberapa bulan yang lalu. Dalam situasi tersebut, kita bisa melihat dengan adanya 3 calon, memang peluang untuk terjadinya 2 putaran sangat besar, karena suara pemilih terbagi hampir rata kepada 3 calon. Tetapi dalam perkembangannya ternyata semakin mengerucut suara pemilih kepada calon atau pasangan capres tertentu. Sehingga kalau kita menyebut kalau misalkan pada beberapa bulan yang lalu peluang untuk terjadinya 2 putaran itu persentasinya memang lebih besar, sedangkan untuk berdasarkan hasil survei kami Indobarometer, peluang untuk terjadinya 1 putaran di dalam Pilpres 2024 ini semakin terbuka, artinya peluangnya itu semakin meningkat. Nah, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh? Tentu saja menuju 14 Februari 2024 kita masih memiliki sekitar 95 hari akan ada dinamika yang mungkin saja muncul di dalam perjalanannya dan juga memasuki masa kampanye nantinya. Akan tetapi kalau kita melihat pola dan tren suara berdasarkan hasil survei kami, nampaknya pemilih itu mengalami
pergeseran dan juga semakin mengerucut kepada nama Prabowo dan Gibran. Hal ini dijelaskan di dalam survei kami beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama bahwa untuk tingkat dikenal dan disukai, angka Prabowo memang lebih tinggi, relatif lebih tinggi daripada capres yang lain. Yang kedua, dalam hal evaluasi kepribadian dan kemampuan juga lebih tinggi angkanya. Dan yang ketiga, saat ini pemilih lebih dominan menghendaki calon presiden yang tegas dan berani. Dan persepsi tentang tegas dan berani itu melekat pada figur Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan Pilpres terdahulu tahun 2014 dan 2019, di mana persepsi capres yang kuat, yang lebih banyak dipilih itu adalah yang dekat dengan rakyat atau merakyat. Dan figur yang dinilai dekat dengan rakyat atau pro-rakyat itu lekat dengan figur Pak Jokowi. Inilah yang membuat mengapa di dalam survei kami menemukan bahwa unsur-unsur ini itu yang menjadi faktor mengapa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini unggul. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Anda bertanya? Halo admin, boleh bertanya? Silakan Pak. Kalau melihat hasil survei sementara dengan tren yang ada sekarang, pertanyaannya simpel sih Pak. Kira-kira yang berpeluang untuk menang itu siapa Pak? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk peluang siapa yang akan menang di Pilpres 2024, tentu saja kita masih akan melakukan survei kembali pada bulan yang akan datang. Tetapi jika melihat hasil survei kami pada saat ini, nampaknya pola atau tren menguatnya suara itu mengarah kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Ini berdasarkan sejumlah simulasi dan menggali dari sejumlah faktor-faktor alasan memilih responden terhadap pasangan capres dan cawapres yang ada saat ini 3 pasang. Ini yang menjadi temuan kami pada saat ini. Adapun kalau kita melihat bahwa dari beberapa hasil survei yang lain terkait dengan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi atau tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi saat ini, itu angkanya memang cukup tinggi, yaitu sekitar 70-80%. Ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan misalkan dengan masa presiden-presiden sebelumnya. Dan kalau kita melihat bahwa dari 3 pasang ini dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan, artinya pemilih yang merasa puas dengan Pak Jokowi itu sekitar 70-80%, itu yang kemudian terdistribusi kepada 2 pasangan capres, yaitu Prabowo dan juga Ganjar. Nah, Prabowo dan Ganjar
itu memang mendapatkan bisa dikatakan atau memperebutkan suara dari mereka yang puas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sedangkan mereka yang tidak puas nampaknya lebih dominan untuk memilih Pak Anies, sehingga itu juga menjelaskan mengapa suara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu angkanya berada di sekitar 20%. Artinya bisa dikatakan itu adalah mereka yang tidak puas dengan Presiden Jokowi. Demikian, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Kapan Indobarometer akan melakukan survei lagi, dan apakah ada komitmen keseragaman waktu pelaksanaan survei dengan lembaga-lembaga lain? Yang pertama, Indobarometer memang akan melakukan survei lagi, Pak. Jadi karena di dalam survei kali ini kami fokus hanya kepada figur 3 pasangan capres dan cawapres untuk mengetahui suaranya pasca pendaftaran ke KPU. Sedangkan mengenai apakah waktu pelaksanaan survei bisa seragam sama dengan lembaga yang lainnya, tentu saja di dalam melaksanakan survei kami memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu yang artinya kita tidak berpatokan kepada apakah survei ini harus dilakukan seragam atau bersamaan oleh masing-masing lembaga. Demikian, Pak. Mohon mau ajukan pertanyaan lagi. Pak, itu apa kasus kemarin yang pembahasan mengenai apa keputusan mengenai usia dan sebagainya yang di MK, yang sudah ada keputusannya kita tahu, itu mempengaruhi enggak ya hasil dari survei kemarin atau seperti apa sih pengaruh, karena ada survei yang lain kan ada pengaruh kasus yang kemudian jadi kami gitu. Nah, kalau kita lihat ini tentang waktu survei itu kan sampai dengan 31 Oktober, di mana kasus itu kita tahu di bulan Oktober itu sudah ramai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita melihat jika kita melihat alasan untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, terutama pada bagian alasan memilih calon wakil presiden, kita dapat melihat bahwa yang pertama itu adalah pintar, intelektual, yang kedua berpengalaman, dan yang ketiga tegas. Nah, poin keempat ini menarik, mendapatkan skor 7,3%, itu adalah anak muda. Jadi di dalam poin keempat ini ada poin anak muda yang menjadi alasan memilih calon wakil presiden. Demikian juga di bawahnya itu ada poin terkait dengan anak Jokowi. Jadi alasan memilih calon wakil presiden ini kami menyampaikan pertanyaannya dengan pertanyaan terbuka, artinya jawaban yang disampaikan responden itu bersifat spontan, bukan jawaban yang dipilih yang disiapkan di dalam kuesioner kami. Jadi ada poin anak muda dan juga di situ ada poin anak Jokowi, yang mana kalau kita menelisik di dalam figur cawapres ini, cawapres termuda saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Artinya bahwa mungkin saja terkait dengan
keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin diputuskan dan hasil survei kami ini menunjukkan bahwa ternyata figur anak muda dan anak Jokowi ini justru menjadi salah satu atau salah dua alasan untuk memilih calon wakil presiden. Kalau tadi ditanyakan apakah putusan MK itu juga ada pengaruhnya, sangat mungkin itu ada pengaruhnya. Tetapi dalam temuan survei kami, justru ini juga menjadi poin yang positif anak muda dan anak Jokowi. Demikian juga dengan poin yang pertama, pintar intelektual, itu cukup lekat dengan figur Gibran. Jadi kalau kita melihat distribusi alasan memilih calon wakil presiden, sekitar skornya adalah 37,6%, menganggap bahwa cawapres yang pintar atau intelektual itu lebih lekat kepada figur Gibran Rakabuming Raka. Poin lainnya yang juga lekat, yang kedua adalah anak muda, kemudian suka dengan pasangannya, anak Jokowi, orangnya baik, kinerjanya terbukti, perhatian dengan rakyat, dan juga suka dengan figurnya. Ini beberapa poin yang cukup lekat dengan figur Gibran. Sedangkan untuk cawapres Pak Mahfud, ini poin terkait dengan berpengalaman dan juga tegas, jujur dan amanah, orangnya berani, ini sangat lekat dengan figur Pak Mahfud. Sedangkan Pak Muhaimin ini sangat menonjol di dalam persepsi alasan memilih terkait dengan taat beragama. Jadi ini adalah hal yang menjadi temuan kami terkait dengan mengapa calon wakil presiden, ketiga calon wakil presiden itu mendapatkan dukungan, mendapatkan pilihan karena lekat dengan persepsi publik yang kami jabarkan tersebut. Dan ini adalah hasil dari jawaban pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh responden. Masih ada lagi? Atau kita close? Cukup ya. Baik, rekan-rekan media, Bapak dan Ibu, dengan demikian maka kita dapat mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Kue wajik bahannya ketan dimakan, lengket di gigi. Semoga Bapak Ibu rekan-rekan diberi kesehatan, lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sukses.